Ya. Oleh karena itu orang-orang yang beriman beredar dan berjalan antara roja, harap, dan khauf, takut dalam kehidupannya. Ketika dia akan menghadapi saat-saat kematian, maka dia tumbuhkan lebih besar harapannya. Dia berharap pada Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dia berharap pada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan, lindungi dari azab kubur, azab neraka, harap, sehingga dia tidak berputus asa. Ketika kita sekarang sehat, menjalani kehidupan, maka seimbang antara harap dan takut, harap, takut, harap, takut, harap, takut. Ketika saat-saat kita menghadapi kematian, kita merasa sudah dekat ajal, maka lebih banyak harapnya dari takutnya. Karena takut akan membuat orang suudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau terlalu banyak, sehingga dia putus asa. Allah tidak akan ampuni saya, Allah akan siksa saya. Tidak boleh. Dia harap Rabbuna akan ampunkan saya. Saya telah beramal semampu saya, dan seterusnya. Jadi tumbuh, dia penuh dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takut ada tentunya, tapi tidak sebesar harap. Itu saat-saat seseorang menghadapi kematian, sehingga dia tidak suudzon. Jangan kamu mati, kata Nabi SAW, dalam rangka suudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan akan mengubah kita menjadi lebih baik. Bagi yang telah berjalan lurus, bagi yang belum, akan mengubah hidupnya sehingga dia lurus dan istiqamah di atas sikap dan cara beragama yang benar. Kita akan memasuki bab ke-14 dengan judul Iman itu adalah amal. Cetakan baru halaman 102. Cetakan lama mungkin beda satu halaman atau dua. Halaman 102. Cetakan kedua. Yang punya cetakan kedua halaman 102. Cetakan pertama beda barangkali ada satu halaman atau sama. Iman itu amal, dan amal masuk dalam bagian keimanan. Iman itu amal, sebagaimana amal bagian dari keimanan. Perkataan ini terambil dari nusus, nas-nas, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fawarabbika," maka demi Rabbmu, dalam surat Al-Hijr ayat 92 dan 93. Demi Rabbmu, lanas'alannahum ajma'in, sungguh kami akan menanyakan mereka semuanya, amma kanu ya'malun. Asyahid yang menjadi dalil, amma kanu ya'malun, apa yang mereka amalkan, yakni mengenai keimanan.
menunjukkan bahwa keimanan itu amal. Sebagaimana amal bagian dari keimanan. Ayat yang lain, misalnya dalam surat Az-Zukhruf ayat 72. Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskannya kepada kamu dengan sebab amal kamu. Apa mungkin orang masuk surga tanpa iman? Jawabnya tidak mungkin. Berarti menunjukkan bahwa iman itu amal. Bima kuntum ta'malun. Disebabkan amal kamu. Jadi amal itu menjadi sebab masuk surga. Sebagaimana dosa menjadi sebab masuk neraka. Tetapi amal tidak bisa membeli surga. Kalau amal itu sebagai harga untuk membeli surga, tidak bisa. Itu makna sabda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa ya ini masuk surga bukan karena amal. Kalau amal itu berupa harga untuk membeli surga, tidak. Tapi amal itu menjadi sebab yang memasukkan seseorang ke surga. Dan dosa sebagai sebab yang memasukkan seseorang ke dalam neraka jahanam. Nah, ayat ini tegas sekali. Itulah surga yang diwariskan surga itu kepadamu. Disebabkan amal kamu. Disebabkan apa yang kamu amalkan. Bima kuntum ta'malun. Di antara amal seseorang asasnya adalah iman. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan amal-amal yang lain. Menunjukkan bahwa iman itu amal. Ada pendalil dari hadis. Ini hadis ke-37. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila. Dari Abu Hurairah dia menceritakan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul amali afdal? Amal apakah yang paling utama? Faqala, maka beliau menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Menunjukkan bahwa iman itu amal. Karena yang ditanyakan sahabat, amal apa yang paling utama? Beliau pertama kali menjawab, imanun billahi wa rasulihi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya seutama-utama amal. Kila, beliau ditanya lagi, summa mada? Kemudian apa lagi? Qala, beliau menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Berperang di jalan Allah. Kila, beliau ditanya lagi, summa mada? Kemudian apa lagi? Qala hajjum mabrurun. Beliau menjawab, haji mabrur. Itu seutama amal. Ada hadis ini sahih. Rawahul Bukhari. Riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Nasai. Dan di sana ada lagi beberapa imam yang meriwayatkannya. Ini dalil. Karena itu terkenallah perkataan kaum salaf. Iman itu adalah amal. Iman itu adalah
dan amal masuk bagian dalam keimanan. Iman itu amal dan amal masuk dalam bagian keimanan. Atau di sini saya katakan hadis yang mulia ini tegas sekali menjelaskan bahwa iman itu adalah amal sebagaimana amal bagian dari keimanan. Belakangan keluar perkataan-perkataan yang tidak berdalil atau tidak tepat, bukan dari kaum salaf. Yaitu perkataan pertama bahwa amal itu syarat sahnya iman. Ini tidak benar. Perkataan kedua bahwa amal itu syarat kesempurnaan iman. Ini pun tidak tepat. Yang benar sesuai dengan hadis. Iman itu amal. Sebagaimana ayat-ayat Al-Quranul Karim, itu baru 2 ayat saya bawakan. Di sana ada lagi ayat-ayat yang menjelaskan bahwa iman itu amal dan amal bagian dari keimanan. Itulah perkataan kaum salaf berdasarkan nusus, nas-nas dalil dari Alkitab dan Sunnah. Mudah. Kalau dikatakan bahwa iman itu, amal itu syarat sahnya iman, ini menjadi kerancuan dan menyulitkan dan membebani. Karena ada bagian iman, bagian amal yang menjadi syarat keimanan. Ini tidak sah iman kalau tidak ada itu. Misalnya syahadat. Bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat Muhammadur Rasulullah. Kalau tidak ada itu, sah tidak keimanannya? Sah tidak keimanannya? Tidak sah. Ada amal juga bagian dari kesempurnaan keimanan. Begitulah ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Sehingga manhaj salaf itu ringan, mudah. Karena ia tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diijma'kan oleh para sahabat al-muhajirin wal-ansar radhiyallahu anhum jami'an, yang kemudian diikuti oleh murid-murid mereka dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kemudian murid-murid mereka para a'immatud-din, para imam agama, dan seterusnya dari masyarakat kaum muslimin dari zaman ke zaman, di timur dan di barat bumi sampai hari kiamat. Karena hadis ini terus dibaca dan dipelajari, tidak akan pernah berhenti dan lenyap. Apalagi lenyap, tidak. Di kitab ini antum bisa membaca tentang kisah Dajjal didatangi oleh seorang pemuda. Dajjal masuk kota Madinah, cegah. Cegah. Tidak boleh masuk ke 2 kota haram, Mekah dan Madinah. Maka Dajjal singgah turun di tempat yang gersang, yang tidak ada tetumbuhannya. Di situ dia mendirikan kemah, tenda besar. Dan keluar dari Madinah, setiap orang-orang kafir, perempuan laki, munafik yang laki perempuan, keluar bergabung dengan Dajjal. Lalu datanglah seseorang, sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tegas mengatakan bahwa kamu ini Dajjal. Dari mana orang itu tahu? Dia jelaskan,
dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti pada akhir zaman hadis terus dibaca. Orang itu tahu, pemuda itu tahu dengan membaca hadis. Antum baca di kitab ini, siapa yang punya baca di tentang bab Dajjal. Ada hadisnya. Panjang hadisnya. Kemudian Dajjal membunuh dia. Lalu dihidupkan lagi. Dan ketika akan dibunuh lagi, dia katakan, saya tambah yakin bahwa engkau adalah Dajjal yang diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau. Dajjal baca apa? Anak muda itu membaca hadis. Ketika Dajjal akan membunuh lagi, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekuasaan. Ya, hadis sahih ya. Silakan baca nanti. Nah, kita sambung ke bab 15 dengan judul berlebih kurangnya, yakni bertingkat ketidaksamaan tingkat keimanan seseorang dengan yang lainnya. Tidak sama keimanan antara satu dengan yang lainnya. Yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah dengan amal taat, berkurang dengan amal maksiat. Bertambah dengan mentaati Ar-Rahman, Allah, berkurang dengan mentaati syaitan. Judul ini terambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa iman itu naik turun, bertambah, berkurang. Sehingga tidak sama keimanan antara keimanan orang-orang yang beriman satu dengan yang lainnya. Ada yang tinggi keimanannya, ada yang di bawahnya, ada yang di bawahnya, ada terus sampai yang sekecil-kecilnya. Tapi iman tetaplah iman. Ia sangat berharga sekali. Satu saat akan menyelamatkan orang yang beriman dari kekekalan di dalam neraka Jahannam. Kufur walaupun kecil, tapi sangat berbahaya. Karena ia akan menjadi sebab kekalnya seseorang di dalam neraka. Yani kufur akbar, kufur besar, walaupun nilainya dia akan berlebih kurang kekufuran seseorang itu. Ada yang kekufurannya tinggi sekali, besar sekali. Contohnya seperti Firaun. Tentu Firaun kekufurannya tidak sama dengan orang-orang kufar yang lainnya. Berarti kekufuran mereka bertingkat juga. Ya. Dari satu sisi sama, iman, tapi dari sisi yang lain berbeda, bertingkat. Karena iman itu dapat bertambah dengan apa? Amal taat, amal saleh. Dan berkurang dengan sebab apa? Karena mentaati syaitan. Dengan sebab maksiat, berkurang iman itu. Kita baca, lihat ada beberapa ayat saya bawakan. Ayat yang pertama dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Asy-syahid yang menjadi dalil di sini, lihat. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, bertambahlah keimanan mereka. Menunjukkan iman itu ada ziyadah, tambahan. Ayat yang kedua dalam surat Al-Ahzab.
Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Asy-syahid firman Allah, wa ma zadahum, dan tidak menambah kepada mereka illa imana wa taslima, melainkan keimanan dan taslim. Taslim itu menyerah sepenuhnya kepada keputusan Allah dan Rasulnya. Jadi ketika orang-orang mukminin melihat pasukan Ahzab di dalam perang Ahzab, mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan taslim. Ayat yang ketiga, ini dalam surat Ali Imran, ayat 173. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Asy-syahid firman Allah, fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Orang-orang munafiqun, itu di antara sifat orang-orang munafiqun, suka menakut-nakuti orang-orang yang beriman. Jangan begini, nanti berbahaya, begini, begitu, seperti dahulu. Ditakut-takuti waktu perang Uhud. Yaitu orang-orang mukmin yang mentaati Allah dan Rasulnya, yang manusia, yaitu orang-orang munafik, berkata kepada mereka, sesungguhnya manusia, yaitu musuh-musuh kamu, orang-orang kafir Quraisy, telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu takutlah kamu kepada mereka. Begitu kata orang-orang munafikun. Ditakut-takuti. Maka perkataan orang-orang munafik itu menambah keimanan mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayat ini, ayat yang keempat, ya, menambah kekufuran. Kekufuran itu bisa menambah. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran mereka. Surat At-Taubah ayat 37. Dan ayat-ayat lainnya. Kemudian hadisnya, an Tariq bin Shihab qala, dari Tariq bin Shihab, seorang sahabat kecil, dikatakan sahabat kecil karena ketika Nabi SAW masih hidup, ia masih kanak-kanak, mungkin berumur 5 tahun, 7 tahun, dan seterusnya, belum balik atau mendekati balik. Dan Tariq tidak pernah mendengar hadis dari Nabi SAW. Dia mendengar dari sahabat lain. Qala awwalu man bada'a bil khutbati yawmal 'Eid qabla as-salati Marwan. Pertama orang yang memulai khutbah pada hari Eid, baik Eid Fitri atau Eid Adha, sebelum salat adalah Marwan bin Hakam, amir setempat di Madinah saat itu. Ya. Faqama ilaihi rajulun faqala as-salatu qabla al-khutbah. Maka berdiri seorang laki-laki dan menegur amir itu, salat dulu sebelum khutbah. Jadi kenapa antum khutbah dulu sebelum salat? Faqala, maka Marwan menjawab, qad turika ma hunalik. Ini menunjukkan bahwa Marwan berijtihad. Sungguh telah ditinggalkan di sini. Yani sungguh kalau salat dahulu, niscaya khutbah akan ditinggalkan. Yani orang tidak mendengar khutbahnya atau sebagian besar pulang. Karena mendengar khutbah ini tidak wajib. Dalam sebagian hadis sahih, ya.
Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mau duduk mendengarkan khutbah Id, barang siapa yang mau pulang, silakan. Menunjukkan bahwa khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, mendengarnya, menunjukkan bahwa mendengar khutbah Idul Fitri dan Idul Adha tidak wajib. Boleh. Selesai sholat langsung pulang, silakan. Yang mau duduk silakan, yang mau pulang silakan. Oleh karena itu sebagian sahabat atau sebagian tabi'in pulang, tidak mendengarkan khutbah Marwan. Maka ketika kejadian seperti itu, Marwan berijtihad bahwa kalau gitu kita khutbah dulu baru sholat. Khutbah dulu baru sholat. Nah, ini menyelisihi apa yang biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerjakan. Khutbah dulu, salat dulu, baru khutbah. Salat, baru khutbah. Berbeda dengan khutbah salat Jumat. Khutbah dulu, baru salat. Adapun Idul Fitri dan Idul Adha itu salat dulu, baru khutbah. Ya. Dan khutbahnya sekali, tidak dua kali. Hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua kali khutbah, ya, khutbah pertama, khutbah kedua, sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selesai khutbah kepada kaum laki-laki, kemudian mendatangi kaum wanita dan berkhutbah lagi. Beliau menyangka bahwa kaum wanita belum mendengar atau tidak mendengar khutbah beliau karena dihadiri oleh ribuan para sahabat. Dan saat itu belum ada pengeras suara. Sekarang telah ada pengeras suara. Berarti petunjuk bagi setiap khatib yang akan berkhutbah Id, Fitri atau Adha, memasukkan nasihat khusus untuk kaum wanita. Nah, kebanyakan khatib tidak atau belum tahu, sehingga dia bicara umum. Nabi SAW menasihati kaum wanita, bersedekahlah kalian, karena terbanyak penghuni neraka adalah kalian, disebabkan banyak melaknat dan kufur kepada suami dan seterusnya. Seperti itu, ya. Ya. Faqala Abu Sa'id Al-Khudri yang ada di situ dan melihat kejadian itu, bahwa ada seorang laki-laki langsung menegur kepada Amir untuk salat dulu baru khutbah. Ya. Berkata, amma hadha faqad qada ma alaihi. Adapun orang ini sesungguhnya dia telah menunaikan kewajibannya, ya, yakni menegur. Ya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Dibawakanlah dalil oleh Abu Sa'id. Nah, ini hadis-hadis ini memang dapat mengubah seseorang. Ya. Barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka ubahlah kemungkaran itu dengan lisannya. Maka kalau ia tidak mampu mengubah kemungkaran dengan lisannya, hendaklah dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Menunjukkan bahwa iman ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang lemah. Mengingkari keimanan, mengingkari kemungkaran dengan hati tentu menjadi kewajiban. Karena di hati tidak diketahui orang. Bagaimana orang tidak mengingkari kemungkaran di hatinya? Sedangkan mengingkari kemungkaran di hati, di dalam hati, ya, ingkari itu selemah-lemah
iman. Selemah-lemah iman. Nah, hadis ini menjelaskan tentang apa yang kita bahas mengenai bahwa iman itu yazid wa yanqus, bertambah berkurang. Kemudian keimanan orang-orang yang beriman tidak sama. Keimanan orang-orang yang beriman tidak sama. Laki-laki tadi, ya, ini sahabat ya, telah mengubahnya dengan lisannya. Dia mengatakan, as-salatu qabla al-khutbah. Salat sebelum khutbah. Nah ini tidak mengapa kalau ada amir, penguasa salah, tapi di depannya. Walaupun di depan manusia saat dibutuhkan. Misalnya ada amir, lalu dia mau khutbah dulu sebelum sholat. Tampil ahli ilmu, salah pak. Apa mungkin pejabat apa. Salah, sholat dulu baru khutbah. Begitu, jangan diam semua. Itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh mencaci maki di luar. Caci maki ya tidak boleh. Atau mengkritisi yang dia tidak dengar. Tidak tahu. Ya tidak tahu. Ada adab-adabnya. Ini di depan langsung. Misalnya ada amir salah dalam ini, bawakan sesuatu, itu ini salah pak, itu harus begini. Ada amir dahulu ya, di zaman Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala, dia gelari oleh para ulama a'immat, imamul a'immah, imamnya para imam gitu. Walaupun gelar itu sebetulnya tidak tepat ya. Dia datang ke satu tempat ya. Biasanya kalau dahulu kan amir yang berbicara ya. Lalu amir ini sering membawakan hadis tapi salah. Karena orang-orang di situ ahli hadis nggak ada yang berani tegur. Imam Ibnu Khuzaimah hadir di majelis itu, langsung dia tegur. Kurang lebih kisahnya seperti itu. Dia tegur langsung. Maka para ulama memujinya. Kita sudah dengar lama tentang ini, tapi nggak ada seorang pun di antara kita yang menegur begitu. Ibnu Khuzaimah tidak halal bagi saya, kurang lebih gitu. Kalau ada dengar hadis salah, saya tidak menegurnya. Gitu. Tegur, amin. Nah, itu tidak apa-apa. Itu tidak menentang karena ini ilmiah, ini salah. Salah. Ya. Seperti ini. Amir ini, Marwan bin Hakam, Amir. Langsung ditegur, salah ini. Saatnya tepat, karena saat dia melaksanakan sesuatu salah, harus dibetulkan. Harus dibetulkan. Harus dibetulkan. Ya, begitu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Akhrajahu Muslim. Imam An-Nasa'i yang juga meriwayatkan hadis ini di kitab sunannya, ya, halaman 107, coba lihat di perkataan saya membawakannya. Di bagian kitab iman telah memberikan judul bab tafadulu ahlil iman. Tafadulu ahlil iman. Berlebih kurangnya ahli iman di dalam keimanan mereka. Tetapi sebelum Imam Nasa'i, lanjutannya ya, adalah Imam Bukhari di kitab sahihnya. Berarti Imam An-Nasa'i mengikutinya. Oleh karena itu Imam Nasa'i mengatakan tidak ada di antara kitab-kitab ini, kitab-kitab hadis semuanya yang lebih bagus dari kitab Bukhari.
dipuji oleh Imam An-Nasai. Nggak ada. Dan Bukhari membuat usul, dasar-dasar yang diikuti di kemudian hari oleh para imam ahli hadis. Luar biasa. Amirul Mu'minin fil hadis. Imam Bukhari sebelum Imam Nasai telah memberikan judul di bagian kitab iman dari kitab sahihnya, bab tafaduli ahlil iman fil a'mal. Bab berlebih kurangnya ahli iman, orang-orang yang beriman di dalam amal-amal mereka berbeda. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis, ini hadis yang ke-39, tadi hadis ke-38, hadis Abu Sa'id, sekarang hadis Abu Sa'id lagi. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yadkhulu ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari an-nara. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. Itu dia. Penghuni surga telah masuk ke dalam surga. Penghuni neraka telah masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, keluarkanlah dari dalam neraka siapa saja yang di dalam hatinya memiliki keimanan seberat biji sawi. Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan, walaupun keimanannya misqalu habbatin, seberat biji min khardalin, biasa kita terjemahkan biji sawi, kecil, min iman, dari keimanan. Alangkah berharganya keimanan itu. Suatu saat, suatu hari nanti, bagi orang-orang yang memilikinya dengan keimanan yang sahih, walaupun kecil dan sangat kecil, dia selamat dari kekekalan di dalam neraka. Allah perintahkan, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka man kana fi qalbihi, yang di dalam hatinya ada misqalu habbatin, seberat biji min khardalin sawi, min iman, dari keimanan. Fayukhrujuna minha, lalu mereka dikeluarkan. Berarti banyak sekali orang-orang yang beriman itu keluarkan. Qad iswaddu, sungguh telah hitam, hangus, terbakar api neraka. Iswaddu fayulqawna fi naharil haya awil hayati, lalu mereka dilemparkan ke dalam sungai kehidupan supaya hilang hitam hangusnya itu, bersih. Maka Nabi SAW mengatakan, fayan butuna kama tanbutul hibbatu fi janibis sail, maka tumbuhlah mereka sebagaimana tumbuhnya biji-bijian setelah disapu air bah. Alam tara annaha takhruju safra'a multawiyatan, tidakkah kamu melihat biji-biji itu tumbuh menguning melengkung, maksudnya mereka menjadi putih cemerlang dan segar kembali setelah hangus terbakar di neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa mereka disiksa, menunjukkan bahwa dosa itu berbahaya, yang akan membahayakan seseorang dan mengancam seseorang, dimasukkan ke dalam neraka. Ya, di sini bahwa keimanan itu berlebih kurang. Ada yang keimanannya kecil sekali,
Maksud Bukhari untuk menjelaskan pertama, berlebih kurangnya tingkat keimanan orang-orang yang beriman sebagai bantahan kepada firqah-firqah sesat seperti Khawarij, Mu'tazilah, dan Murji'ah. Mereka semuanya mengatakan bahwa keimanan itu merupakan satu kesatuan yang tidak terbagi kepada beberapa bagian atau tidak bercabang. Demikian juga tidak bertambah dan tidak berkurang. Dibantah oleh Al-Imam Al-Bukhari di banyak tempat di kitab sahihnya pada bagian kitab iman. Karena judul-judul di kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari itu beragam. Salah satunya untuk membantah firqah-firqah sesat, ajaran-ajaran sesat. Di antaranya mereka mengatakan bahwa iman itu satu kesatuan yang tidak terbagi. Ini menyalahi hadis. Nabi SAW mengatakan bahwa iman itu bercabang. Lebih dari 60 cabang. Dalam sebagian riwayat, lebih dari 70 cabang keimanan. Dan keimanan itu berdasarkan hadis ini dan hadis sebelumnya. Dua buah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Ya, itu untuk menjelaskan. Yang kedua, bahwa maksiat dapat membahayakan keimanan orang yang beriman hingga mengurangi keimanannya dan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka, dan sekaligus sebagai bantahan terhadap firqah sesat Murji'ah yang mengatakan bahwa dosa dan maksiat tidak dapat membahayakan keimanan orang-orang yang beriman. Nah, ini menyalahi hadis ini. Orang ini dimasukkan ke dalam neraka sampai hangus. Orang-orang itu banyak ya, dimasukkan ke dalam neraka sampai hangus, terbakar. Disebabkan apa? Dosa. Berarti dosa membahayakan keimanan seseorang, menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ini berbeda dengan mazhab Murji'ah, bahwa dosa dan maksiat tidak dapat membahayakan keimanan orang-orang yang beriman. Hal ini disebabkan keyakinan mereka yang sangat batil, bahwa keimanan orang-orang yang beriman itu tidak bertambah dengan amal taat dan tidak berkurang dengan maksiat. Walaupun sebesar apa maksiat dikerjakan, iman itu tidak berkurang menurut mereka. Ini kesesatan besar. Lihat ini hadis ini. Keimanannya menjadi kecil. Disebabkan apa keimanannya menjadi kecil? Karena mereka melakukan maksiat dan mereka meninggalkan perintah. Berbahaya maksiat itu, berbahaya dosa itu, yang menjadi sebab orang-orang itu masuk ke dalam neraka. Nas'alullah al-afiyata fid dunya wal akhirah. Yang ketiga, bahwa maksiat tidak mewajibkan pelakunya kekal di dalam neraka. Kalaupun dia masuk neraka. Hal ini sebagai bantahan terhadap firqah sesat Khawarij dan Mu'tazilah. Keduanya mengatakan bahwa pelaku maksiat, dosa besar, akan kekal di neraka. Ini terbantah. Kan orang-orang ini yang keimanannya kecil, hangus terbakar di neraka, tentu mengerjakan perkara-perkara besar. Bukan perkara-perkara kecil, tapi perkara-perkara besar. Kita tidak tahu siapa mereka ini. Dan kita tidak akan mensucikan diri-diri kita. Selamatkah kita dari dimasukkan ke neraka atau tidak? Kita tidak tahu. Karena kehidupan terus berjalan. Ingat hadis. Seseorang beramal dengan amal penduduk surga, seakan-akan jarak antara dia dengan surga sehasta atau sejengkal ya. Tiba-tiba catatan kitabnya telah membawanya mengamalkan penduduk neraka, lalu ia memasukinya. Sebaliknya, orang yang beramal dengan amal penduduk neraka,
Pada akhirnya dia beramal dengan amal penduduk surga, lalu ia masuk ke dalam surga. La tuzakku anfusakum, jangan kamu sucikan diri-diri kamu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam nama saja diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu Zainab istri beliau namanya Barrah. Barrah artinya suci. Maka jangan kamu mensucikan diri-dirimu, diganti menjadi Zainab. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membolehkan nama yang mensucikan diri, meninggikan diri dan merendahkan diri. Tidak boleh. Ada orang namanya yang apa saya lupa, ada di kitab saya Melanti Buah Hati, silahkan antum membacanya. Selalu diganti oleh. Ada yang namanya maksiat, perempuan Asiyah, diganti oleh Nabi Jamilah, cantik, cakep, cantik. Begitulah banyak. Ya. Oleh karena itu orang-orang yang beriman beredar dan berjalan antara roja, harap, dan khauf, takut dalam kehidupannya. Ketika dia akan menghadapi saat-saat kematian, maka dia tumbuhkan lebih besar harapannya. Dia berharap pada Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dia berharap pada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan, lindungi dari azab kubur, azab neraka, harap, sehingga dia tidak berputus asa. Ketika kita sekarang sehat, menjalani kehidupan, maka seimbang antara harap dan takut. Harap, takut, harap, takut, harap, takut. Ketika saat-saat kita menghadapi kematian, kita merasa sudah dekat ajal, maka lebih banyak harapnya dari takutnya. Karena takut akan membuat orang suudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau terlalu banyak, sehingga dia putus asa. Allah tidak akan ampuni saya, Allah akan siksa saya. Tidak boleh. Dia harap Rabbuna akan ampunkan saya. Saya telah beramal semampu saya, dan seterusnya. Jadi tumbuh dia penuh dengan harapan akan diampunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Takut ada tentunya, tapi tidak sebesar harap. Itu saat-saat seseorang menghadapi kematian, sehingga dia tidak suudzon. Jangan kamu mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka suudzon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, begitu. Ini menarik sekali ya. Kemudian Imam Al-Bukhari pada bab ke-33 dari kitab iman telah memberikan judul bab ziyadatul iman wa nuqsanihi. Bab bertambah dan berkurangnya iman itu. Sebagai dalil dalam bab ini beliau membawakan beberapa ayat Al-Quran ya. Kemudian hadis di bawah ini, yaitu hadis ke-40. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan keluar dari neraka orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentu tidak sekedar ucapan, tapi tertanam di dalam hati dengan keyakinan bahwa la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadati dengan benar melainkan Allah semata. Padahal di hatinya hanya memiliki keimanan seberat syairah, biji gandum. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Padahal di hatinya hanya memiliki keimanan seberat burrah, sejenis biji gandum juga.
Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, padahal di hatinya hanya memiliki keimanan seberat zarrah. Zarrah artinya semut kecil, atau debu, atau bagian yang terkecil. Ada hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, menunjukkan bahwa iman itu yazid wa yanqus. Sesuai dengan judul Al-Imam Al-Bukhari, sesuai dengan judul yang diberikan Bukhari di kitab sahihnya dalam bagian keimanan. Dan saya mengambil dari beliau, mengambil dari para imam lainnya untuk mengumpulkan hadis dan memberikan judul bab. Bab ziyadatil iman wa nuqsanihi. Ya. Kemudian bab ke-16 kita lanjutkan. Bab ke-16 ini terus berbicara tentang keimanan dan orang-orang yang beriman, ahli tauhid, yakni orang-orang mukmin akan dikeluarkan dari neraka. Sebagaimana beberapa hadis sebelumnya telah kita baca, itu hadis Anas, ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan hadis-hadis lainnya ini dalam bab ke-16. Dalam bab ini telah datang dan sampai kepada kita. Ini saya ringkas. Satu, hadis-hadis yang derajatnya mutawatir dari jamaah para sahabat radhiyallahu anhum yang telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim serta para imam ahli hadis lainnya. Sebagaimana hadis Abu Sa'id Al-Khudri nomor 39 dan beberapa hadis yang akan datang insyaallah taala. Berarti hadis-hadis yang berbicara bahwa ahli tauhid, orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, tetapi karena mereka berdosa dengan dosa-dosa besar dan mereka meninggalkan ketaatan atau sebagian ketaatan yang besar, maka mereka masuk neraka. Dan nanti mereka akan dikeluarkan karena mereka ahli tauhid, orang-orang yang beriman. Itu hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir dalam jumlah yang banyak. Yang di sini saya katakan dikeluarkan atau diriwayatkan oleh jamaah para sahabat. Jadi ada hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ada hadis Anas, ada hadis Anas bin Malik, ada hadis Jabir, hadis-hadis yang lain. Ya, ini begitu banyak hadis yang menjelaskan bahwa ahli tauhid akan keluar dari neraka, yakni orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan. Walaupun keimanannya itu sebagaimana dalam hadis Anas dibawakan kecil sekali, seperti semut kecil atau benda yang terkecil, menunjukkan bahwa mereka pelaku dosa-dosa besar, tetapi tidak keluar dari Islam. Berbeda dengan Khawarij dan Mu'tazilah yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari keislaman dan keimanan mereka. Ahlus Sunnah tidak demikian. Manhaj salaf tidak seperti itu. Maksiat tidak mengeluarkan keimanan dan keislaman seseorang kecuali orang yang melakukan kekufuran dengan cabangnya, dan orang yang melakukan kesyirikan. Jadi kita tidak akan menyatakan seseorang itu kafir kecuali apa yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, ijma' kaum salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para imam kaum muslimin. Ini ijma', ini ahlu sunnah, bahwa ahli tauhid, orang-orang yang beriman, akan dikeluarkan dari dalam neraka. Yang ketiga, tidak ada yang menyalahinya kecuali ahli bid'ah seperti Khawarij dan Mu'tazilah bersama orang-orang yang mengikuti jejak perjalanan kesesatan mereka. Ini saya nukil dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah, tokoh salafi, imam bahkan, dan digelari Syekhul Islam.
Di antara hadisnya, hadis pertama, hadis Anas tadi yang telah kita bacakan. Hadis nomor 41. Nabi SAW mengatakan, yakhruju minan nar, sampai 3 kali. Yakhruju minan nar, yakhruju minan nar, yakhruju minan nar. Akan keluar dari neraka, akan keluar dari neraka, akan keluar dari neraka. Orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan seberat sekian, seberat sekian, seberat sekian. Hadis yang kedua juga hadis Anas, an Anas bin Malik, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, syafaatku untuk orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar dari umatku. Yani syafaat Nabi beragam. Pertama, syafaatul kubra di mauqif, di padang mahsyar. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di situ dan matahari didekatkan hanya 1 mil kurang lebih, dan manusia merasa kesusahan, dan orang-orang yang beriman mendatangi Adam, kemudian mendatangi Nuh, kemudian mendatangi Ibrahim, kemudian mendatangi Musa, kemudian mendatangi Isa alaihimus salatu wassalam. Semuanya mereka menolak untuk memberikan syafaat. Kemudian Isa menunjuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke arsy dan sujud dan diizinkan untuk memberikan syafaat. Itu syafaat kubra. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya di antara seluruh para nabi. Ini keutamaan beliau. Semuanya ulul azmi menolak. Adam Abul Bashar, bapak kita yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak berani. Semua mengaku pernah melakukan kesalahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan hak oleh Allah, diizinkan untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua, syafaat beliau agar orang-orang beriman dari umat beliau, karena yang pertama kali berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim yang mengetuk pintu surga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sendirinya beliau pertama kali yang masuk bersama umat beliau. Syafaat yang kedua adalah agar umat beliau ahlul jannah segera dimasukkan ke surga. Syafaat yang pertama dan kedua ini khusus untuk beliau, pada umat beliau yang kedua tadi. Yang ketiga, syafaat beliau agar orang-orang, yakni orang-orang beriman tentunya, ini di luar orang-orang kafirin, musyrikin, munafikin, itu diseret dan dilemparkan berombongan-rombongan ke dalam neraka. Agar umat beliau yang telah ditentukan nar tidak jadi masuk neraka. Itu syafaat yang ketiga. Ini fulan begitu banyak umat beliau yang sudah nar, beliau memberikan syafaat. Jangan tidak jadi masuk neraka. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang ini tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat, beliau mengeluarkan, memberikan syafaat umat beliau yang telah masuk ke dalam neraka agar dikeluarkan. Tapi kita tidak bisa pesan syafaat dari sekarang. Syafaat itu dengan beramal. Ya. Nah, di antara syafaat beliau terhadap orang-orang yang telah masuk neraka dikeluarkan adalah sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Gurunya, jadi guru sama murid sama-sama meriwayatkan dari satu syekh,
satu guru juga. Yaitu haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Bistam bin Hurayth an As'af al-Khuddani an Anas bin Malik dan seterusnya. Hadis sahih riwayat Abu Daud dan seterusnya. Dan saya membicarakan sanadnya dan saya mengatakan isnadnya sahih. Ya. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhum. Tadi saya jelaskan dulu bahwa syafaat yang pertama, syafaat kubra, syafaat yang kedua, Nabi SAW meminta agar umatnya yang ahlul jannah segera cepat-cepat dimasukkan ke dalam surga. Itu kekhususan beliau. Syafaat yang ketiga yaitu umat beliau yang telah ditentukan nar masuk neraka agar dibatalkan tidak jadi masuk neraka. Beliau memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan syafaat yang keempat, orang-orang dari umat beliau yang masuk neraka diberikan syafaat oleh beliau agar keluar dari neraka. Yang ketiga, keempat ini bersifat umum bagi beliau dan bagi para nabi untuk umat mereka dan bagi para malaikat, kemudian orang-orang as-siddiqin, para ulama, orang-orang syuhada, orang-orang yang beriman lah secara umum akan memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka untuk yang ketiga dan yang keempat bersama-sama itu. Ya, jadi bukan kekhususan Nabi untuk yang ketiga, yang keempat. Untuk yang pertama, kedua, kekhususan bagi Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Untuk yang ketiga, keempat bersama-sama dengan para nabi yang lainnya. Dan selain para nabi juga para malaikat. Selain itu orang-orang yang beriman, orang beriman dari yakni as-siddiqin, asy-syuhada, as-salihin. Orang-orang yang beriman ya akan memberikan syafaat kepada saudara-saudara mereka, mungkin keluarga mereka dan lain sebagainya, diberi izin. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terakhir Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Terakhir Allah keluarkan semuanya dari dalam neraka orang-orang yang beriman. Sehingga ada kisah, ada di hadis di kitab ini ya. Orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Diberi apa? 10 kali lipat bumi. Allahu Akbar. Dan dia merasa bahwa dia yang paling paling tinggi derajatnya. Sehingga dia mengatakan, ya Rabb, engkau mengolok-olokku, mentertawakanku. Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan hadis ini tertawa. Hahaha gitu. Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan hadis itu tertawa. Hahaha. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, kamu enggak tanya kenapa saya tertawa? Ya kenapa? Saya tertawa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa. Nabi SAW tertawa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tertawa mendengar perkataan orang itu. Dan saya menulis hadis di kitab ini, di kitab yang lain, saya tertawa. Betul-betul saya tertawa, saya tidak dusta. Saya tulis itu, baca masail keberapa gitu. Untuk mengikuti Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi tidak sama tertawanya Rabbul Alamin dengan tertawanya makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Kita harus beriman Allah tertawa secara hakiki. Tapi tidak sama. Ini sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sama juga sesama kita, tertawanya tidak sama. Suaranya, mimiknya enggak sama. Ya, begitu. Itu orang yang terakhir keluar dari neraka, merangkak dia. Dan terakhir masuk surga, diberikan 10 kali lipat bumi dengan keindahannya di surga itu. Sehingga dia mengatakan, ya Rabb, engkau mengolok-olok aku, yakni mengejekku. Allah Rabbul Alamin tertawa yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan.
Dan Nabi yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala tertawa. Ibnu Mas'ud yang meriwayatkan dari Nabi SAW tertawa, lalu melihat tabi'in diam saja. Ditegur sama Ibnu Mas'ud, kenapa nggak tanya saya ketawa? Iya, kenapa? Nabi SAW tertawa. Nabi SAW tertawa, tanya kepada sahabat, kenapa dia tertawa? Beliau tertawa karena Rabbul Alamin tertawa. Tetapi laisa kamitslihi syai'un. Kita beriman dengan nama dan sifat-sifat Allah apa adanya. Titik. Bagaimananya tidak boleh ditanya. Karena Rabbul Alamin tidak menjelaskan. Seperti Allah Subhanahu wa taala istiwa 'alal 'arsy. Seluruh para nabi memberitahukan Allah di atas langit, semua para nabi. Sampai nabi yang terakhir, beliau bertanya kepada seorang budak perempuan yang tinggal di pegunungan, pengembala kambing, yang mungkin hampir-hampir tidak hadir di majelis Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ditanya oleh Rasulullah SAW, Aina Allah? Di mana Allah? Langsung dia menjawab, Fis sama. Itu jawaban sesuai dengan fitrahnya. Huruf fi dalam bahasa Arab kadang-kadang maknanya ala. Di atas langit. Yani di atas arsy-Nya. Fitrah. Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada Fir'aun bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan kekufuran Fir'aun, kesombongannya, kedurhakaannya. Wa qala Fir'aun, berkata Fir'aun, Ya ayyuhal mala'u, wahai para pembesarku, pejabat negeriku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui bagi kamu ada Tuhan selainku. Berarti Fir'aun di hadapan para pembesarnya dan kaumnya, rakyatnya, itu seorang alim. Perhatikan dia mengatakan, ma'alimtu, aku tidak tahu. Aku tidak mengetahui kamu mempunyai Tuhan selainku. Kalau ada, pasti akan aku beritahukan kepadamu ada Tuhan selainku. Fir'aun mengaku alim menurut kaumnya. Sehingga apa yang dikatakan Fir'aun hak. Dan kalau Fir'aun memerintahkan, ditaati oleh mereka. Nah, Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Maka Fir'aun berkata kepada menterinya, Haman, yang mengurus negerinya, ketua dari para menterinya, Fa'aukid li ya Haman ala tini. Hai Haman, bakarlah tanah liat untukku. Faj'al, lalu buatlah li untukku sorhan, bangunan yang tinggi, yang megah tinggi, yang kalau dari kejauhan orang melihatnya. Semacam bangunan menara yang tinggi sekali. Lihat kesombongan Fir'aun. La'alli, agar aku attali'u ila ilahi Musa, dapat melihat Tuhannya Musa. Menunjukkan bahwa Musa
Nabi yang mulia ini alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada Fir'aun Allah di langit. Karena itu Fir'aun memerintahkan kepada Haman, buatkan untukku bangunan sarhan. Sarhan itu istana, bangunan yang megah, bangunan yang tinggi, yang tampak jelas sehingga orang dari jauh saja sudah tahu bangunan yang tinggi. Itu makna dari sarhan. Buatkan untukku. Dari tanah itu semen apa dibuat itu. Untuk apa Fir'aun? Attali'u la'alli attali'u ila ilahi Musa, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, karena dia mengatakan bahwa Tuhannya ada di langit. Tetapi wa inni sungguh la'adhunnuhu minal kadhibin, aku meyakininya bahwa ia Musa ini para pendusta, termasuk dari para pendusta, didustakan oleh Fir'aun. Lihat kesombongan yang luar biasa. Merasa tinggi dan mengaku Tuhan. Dan Firaun mengatakan, lihat. Sama dengan kayak ulama mengatakan, setahu saya, sepengetahuan saya, nggak ada ini. Dan Firaun mengatakan, ma'alimtu, setauku. Ya aku miliki, menunjukkan bahwa Firaun di tengah-tengah mereka alim. Dialimkan padahal jahil, pembangkang, pendurhaka, orang yang paling sombong di permukaan bumi ini, dengan kekufuran tingkat tinggi. Dia mengaku, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, setauku tidak ada Tuhan bagi kamu selainku, akulah Tuhan kamu. Kalau ada Tuhan yang lain pasti aku tahu. Begitu maksud dari perkataan ini. Si ulama mengatakan, setahu saya hadis ini tidak ada yang meriwayatkannya selain fulan. Setahu saya hadis ini dhaif. Setahu saya hadis ini la asalahu. Begitu. Ya, itu kan menunjukkan perkataan orang-orang alim. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa Firaun betul-betul dituhankan oleh kaumnya, oleh pembesarnya, oleh kaumnya. Dan dianggap orang yang paling tahu. Sehingga dia mengatakan, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu, aku tidak mengetahui bagi kamu ada Tuhan yang lain selain dariku. Kamu tidak mempunyai Tuhan selain dariku. Jadi ya maksudnya. Ini Musa mengatakan, ada Tuhan yang selain dariku dan Tuhannya berada di atas langit. Dia bilang seperti itu. Hai Haman, buatkan, kalau begitu buatkan bangunan yang tinggi agar aku bisa melihat Tuhannya Musa dan akan aku bunuh dia. Itu maksudnya begitu. Ya, itu kesombongan Fir'aun diulang oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang di tempat yang lain. Menunjukkan bahwa al-anbiya wal mursalin itu mendakwakan Allah fis sama, karena itu berjalan sesuai dengan fitrahnya. Ini hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, hadis ketiga nomor 43. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. Dari Imran bin Husain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan keluar satu kaum dari neraka dengan sebab syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka masuk ke dalam surga dan ahli surga menamakan mereka Jahannamiyin, mantan penghuni neraka. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan ada lafaz yang lain. Kemudian juga hadis yang keempat, hadis dari jalan Jabir. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju minan nar bisyafa'ati ka'annahum ثعارير قلت ما الثعارير قال الضغابيز وكان قد سقط فمه فقلت لعمرو بن دينار
Abu Muhammad, sami'ta Jabir bin Abdullah yaqulu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul yakhruju bis-syafa'ati minan nar? Qala na'am. Ini rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jabir mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan keluar satu kaum dari neraka dengan sebab syafaat. Seakan-akan mereka seperti as-sa'arir. As-sa'arir itu di sini saya terjemahkan bentuk jamak dari su'rur yang artinya buah ketimun kecil. Amr rawi hadis menjawab, Hamad bin Zaid bertanya kepada Amr bin Dinar, apakah yang dimaksud dengan as-sa'arir? Amr menjawab, ad-dagabis. Di sini juga saya jelaskan ad-dagabis bentuk jamak dari ad-dugbus yang artinya sejenis tumbuh-tumbuhan, itu buah ketimun kecil. Maka orang-orang yang beriman atau ahli tauhid yang keluar dari neraka diserupakan atau ditamsilkan dengan buah ketimun, karena buah ketimun tumbuh dengan cepat dan berwarna putih. Demikian juga mereka yang keluar dari neraka tumbuh dengan cepat menjadi putih setelah pada awal keluarnya mereka hitam karena terbakar sampai hangus. Ini hadis yang ketiga, ada beberapa jalan. Kemudian hadis yang kelima dari hadis Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju qaumun minan nar ba'da ma massahum minha saf'un fayadkhuluna al-jannah wa yusammihim ahlul jannah al-jahannamiyun. Dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, beliau bersabda akan keluar satu kaum dari neraka sesudah mereka menjadi hitam karena terbakar api neraka. Kemudian mereka masuk ke dalam surga dan penduduk surga menamakan mereka Jahannamiyun. Ada cap sini. Tetapi penamaan itu bukan ejekan atau rendahan, karena tidak ada yang rendah di surga. Tidak ada lagi orang saling hasad, tidak ada lagi orang saling mengolok, mengejek dan lain sebagainya. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Anas, sungguh akan menimpa beberapa kaum sehingga mereka menjadi hitam karena terbakar api neraka disebabkan dosa-dosa yang mereka kerjakan. Menunjukkan bahwa dosa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Sebagai apa? Sebagai siksaan bagi mereka. Kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga dengan sebab rahmatnya. Dan mereka dinamakan Jahannamiyin. Ini saya jelaskan tentang syafaat ya. Kemudian juga yang kedua bahwa pelaku dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.